Halo sahabat Premier, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat. Darby, kamu mau ikutan aku juga nih ngomongin tentang wanita? Bolehlah, siaplah. Sahabat Premier, saya mau membacakan sesuatu ya. Perempuan hebat adalah mereka yang mampu menjalani hidup dengan penuh percaya diri dan tahu tujuan hidupnya. Perempuan hebat juga tidak mudah terpengaruh orang lain. Dan dia juga tidak mau menghabiskan waktu ngurusin atau mikirin hal-hal yang gak penting. Saat ini nih kita mau membicarakan sesuatu yang penting banget, terutama buat sahabat Premier, ibu-ibu, gadis remaja, dan wanita-wanita hebat yang akan kita bahas berikut ini. Saya tuh kedatangan seorang wanita hebat juga dan cantik juga, karena kita lagi mau ngomongin perempuan hebat dan cantik. Jadi saya khusus loh datengin nih dokter. Saya mau ngobrol sama dokter yang ngejagain dan mengusahakan wanita tetap terlihat cantik dan sehat. Terutama itu Dokter Amaranila Lalita Dwiyono, spesialis kulit kelamin, FINS, DIV, DV, dan FAADV ya dok. Aduh mohon maaf ya dok, kepanjangan gelarnya. Panjang banget. Panjang banget. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Dadah dulu dokter sama sahabat. Apa kabar sahabat Premier Bintaro? Nah, sehat-sehat ya kita semua ya. Nah terus nih dokter, karena berhubung dokter adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, saya mau mengutip satu lagi nih dok, omongan dari Koko Channel. Kamu bisa cantik di usia 30, menawan di usia 40 tahun, dan sangat menarik di selama sisa hidupmu. Setuju nggak dok sama omongan? Setuju. Setuju banget ya dok. Walaupun memang sulit kalau kita nggak mengerti tentang kesehatan. Oh gitu. Jadi betul, itu ada kaitannya banget. Ada kaitannya. Nah, mengenai itu nih dok, saya mau tanya dok. Menjaga kecantikan kesehatan kulit itu berhubungan nggak sih dok dengan umur? Jadi umur muda, umur sedang, dewasa, sama menopause gitu ada nggak dok? Tentunya ada. Kita aja tahu bayi waktu lahir aja kenapa mereka sampai ada produk khusus ya. Oh iya benar-benar dok. Tentu di alam yang modern ya, dok, tapi iya. waktu zaman dulu banget nenek moyang kita pun juga memperlakukan bayi itu juga dengan khusus kan. Iya, benar-benar. Nah jadi setiap tahapan Manusia. fase manusia itu tentu membutuhkan kebutuhan yang spesifik. Betul. Nah jadi kebutuhan spesifik itu bisa kebutuhan fisik ya, jadi apa aja makan ya kan, perawatannya semua. Betul. Juga termasuk kebutuhan spiritual atau mental, tentunya setiap setuju. tahapan Betul, itu. setuju, dok. Nah tentu kalau sampai di tahapan-tahapan itu tidak terpenuhi, contoh yang paling gampang anak aja deh ya, kan paling gampang. Kan kita tahu bahwa 12 tahun pertama anak itu adalah fondasi yang paling penting untuk nanti sepanjang nantinya. hidupnya. Jadi kita misalnya kalau yang gampang aja deh, kalau anak kita mau bisa makan sehat, nggak usah pakai dipaksa-paksa. Contohnya makan sayur, dibentuknya di bawah 12 tahun. Jangan setelah 12 tahun baru gitu ya. Ini contoh. Termasuk kulit juga ya dok? Termasuk kulit. Jadi kalau misalnya kita merawat kulit pun itu memang nggak berlebihan merawatnya. Tapi kita tahu tadi ya hal-hal yang perlu. Bisa di bawah 12 tahun seperti apa. Nanti masuk akil balik ya, kita tahu kan makin berminyak ya biasanya ya, apalagi kalau ditinggal di Indonesia. Jangan lupa nih, Indonesia kan iklim tropis, berarti panas dan lembab. Jadi kelenjar minyak kita pasti akan lebih aktif. Yang udah menopause aja masih aktif ya kan. Nah jadi bagaimana memilih nanti perawatan untuk kulitnya juga harus mengerti gitu ya. Fase tadi yang akil balik tadi ya, nanti waktu fase 20 sampai 30 dan selanjutnya. Nah jadi kita kalau udah tahu fase-fase itu kaitannya sama education kan nantinya ya. Apa kayak diskusi mengenai kesehatan ya pendidikannya dok, ya? tuh mesti ada. Bukan hanya pendidikan formal nanti di sekolah, tapi juga dari di masyarakat menjaga ya dok. Jadi misalnya dari dokter, dari panutan-panutan kesehatan itu harus selalu juga mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya mengerti menjaga kesehatan di fase-fase tersebut. Nah kalau kita balik lagi ke kulit, jangan pernah dilupakan juga kalau kulit itu agak lebih spesifik di mana kita berada. Kita tinggal. Betul. Mungkin kalau kesehatan gigi agak beda kali ya. Betul. Nah atau misalnya kesehatan jantung mungkin ya. Tapi kok kulit itu karena langsung berhubungan sama alam. Terpapar langsung, jadi geografi itu penting. Ini contoh, jangan kita misalnya mencontoh perawatan kulit dari misalnya negara yang 4 musim, misalnya di Eropa, Amerika beda.
Dan itu hal yang paling basic yang kita harus tahu. Yang paling dasar Iya, banget. jadi di ya, mana Dok. geografi kita tinggal, skincare produk atau hair care produknya akan sedikit berbeda. Oke. Harus mengikuti geografi. Itu yang harus kita iniin, jangan Betul. kalau kita beli, misalnya maaf ya Dok ya, beli yang di Amerika, Korea yang memang mereka 4 musim pasti Iya, akan beda ya pasti Dok? akan beda. Nah, Oke, jadi siap, kalau siap, kita udah mengerti tadi sesuai dengan umur, kalau umur tuh karena kaitannya waktu masih kecil bayi kan ciri-ciri kulitnya itu kan Lebih ada lebih halus, lembut, iya, lebih halus. Kita betul. nggak bisa pakai misalnya yang terlalu yang keras-keras chemicalnya misalnya. betul. Jadi yang sangat soft. Sama juga nanti waktu kita udah lansia. Oh, Yang bayi ini kembali lagi. Jadi kita harus perawatannya juga yang nggak yang wangi-wangi sekali, nggak yang kimiawinya Kimiawi terlalu banyak. kuat gitu ya. Jadi orang bilang lebih alami ya, berarti apa back to nature ya. Itu sama anak kecil sama nanti lansia. Oh, gitu. Nah, perawatan kulitnya juga perawatan akan kulit sama. berbeda. Sama itu dalam arti karena dia tadi udah lebih rentan lebih terhadap sensitif. pengaruh dari luar, lebih gampang molekul-molekul zat kimia itu masuk di kulit mereka. Jadi mereka perawatannya lebih khusus nih yang bayi Sama maupun yang lansia. Nah. Jadi kalau di tengah-tengah nanti ngikuti. Lagi hamil tentu beda dong. lagi. Akil balik sedikit Beda beda. lagi. Ya tapi kalau misalnya kita udah mau masuk menopause juga sedikit berbeda. Karena sedikit biasanya kita mulai agak lebih kering ya. Betul, karena kan udah hormon-hormonnya lebih kurang. Nah, karena kering biasanya lebih cenderung orang mencari produk-produk yang untuk melembabkan. Tapi tadi ingat hati-hati. Kita tinggal di mana? Iya, betul. Nah, jangan sampai kita serta-merta mengadop. Betul, Oh, di sana harus tiap hari pakai pelembab nih contoh. Iya, contoh. Kita Padahal tiap hari di sini pakai pelembab malah jerawatan. Nah, itu contoh yang paling simpel. Iya, Dok, oke. nyambung nih Dok. Kan kecantikan itu memang terlihat dari luar. Yang pertama kita lihat adalah kulit. Ini kan kita mau Ramadan nih Dok, ya berpuasa. Iya. Menurut dokter nih Dok, bagaimana cara menjaga supaya kulit kita tetap sehat pada saat kita berpuasa? Karena kan dalam berapa belas jam itu nyaris nggak minum ya Dok ya, emang nggak minum ya Dok. Itu bagaimana menurut dokter Dok? Nah, jadi sebetulnya gini, kita sebenarnya ada beruntung tadi kembali di negara kita mana, yang oke. tropis ini, yaitu jumlah uap air di udara kita cukup banyak sebetulnya ya. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu takut dibanding kalau kita tinggal di negara 4 musim, apalagi di utara ya, misalnya kayak di Skandinavia, di Kanada yang kering banget ya betul, mereka. betul. Nah, tentu arti kering, uap air di udara kurang. Betul. Tentu kekuringan kulit itu juga akan lebih mudah di sana daripada di sini. Nah, jadi kalau kita lagi puasa, memang jumlah cairan yang masuk pasti akan berkurang berkurang, jauh. karena dibalik ya. Betul. Tapi biasanya bagi orang-orang yang mengikuti tips-tips puasa yang benar, harusnya tidak apa-apa. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya puasa itu hanya membalikan. Membalik waktunya Iya, ya Dok. tapi memang biasanya karena kita waktu buka puasa sudah maghrib itu kan cenderung agak susah minum, Iya. karena udah menjelang malam. Iya, udah kenyang, udah embung dan segala macem nggak ya, Dok. hawanya juga nggak tahu panas ya Betul, mungkin ya. betul, Jadi iya. kebutuhan airnya juga nggak seperti waktu kita siang. Betul. Nah, tapi dengan kita mengikuti kaidah puasa yang benar, yaitu apa? Tetap harus 8 gelas air putih sehari. Walaupun jamnya dibalik. Betul, jadi itu kita harus agak kejar ya. Nah, jadi itu penting. Terus kedua juga artian bahwa terlalu kepanasan itu sebaiknya memang dihindari. Misalnya berpanas-panas di luar. Di Tapi luar. tentu bagi teman-teman kita yang harus bekerja di Ya luar, mau nggak mau. mau nggak Dok. mau ya lindungi dong dengan tabir surya fisik ya. Betul, Misalnya pakai betul. topi, Ya. pakai Sunblock payung, gitu tentu ya. kalau Oh, sunblock payung. juga perlu. Iya, iya, Jadi iya. bagaimana supaya kita tidak tahu banyak kehilangan cairan. Cairan. Nah, jadi hal itu penting banget. Jadi nomor itu satu ya, tadi Dok. cairan kita udah ngerti ya. Betul. Karena kalau cairannya cukup, harusnya juga kulit kita nggak masalah. Betul. Nah, tapi tadi lagi kurang tidur. Nah, mau ngerti. waktu kita bulan puasa, sebenarnya Kan suka ada iya. alasan bilang kurang tidur. Sebetulnya nggak juga. juga. Kalau kita bisa tidurnya juga nggak kemalaman, jangan nonton film terus Iya, dong. apalagi film Korea ya. Iya, nah jadi jam 10 dong udah tidur. Iya. Nanti waktu kita buka Sahur. waktu sahur pun sebenarnya nggak tahu masalah karena jam tidurnya akan tetap cukup. Tetap cukup, betul. Artinya quality of sleep-nya harus tetap dijaga. Iya, iya, iya. Karena dengan begitu, kalau badan kita sehat selama bulan puasa, sebenarnya teorinya harusnya kita lebih sehat kalau cara puasanya benar. Benar. Karena udah banyak penelitian tentu menerangkan bahwa pada puasa yang benar, justru antioksidan kita keluar semua. Oh.
Nah, karena kita ngatur makannya Ngatur dengan makanan baik, dan minumannya. nggak berlebihan Iya, tadi ya. betul. Iya, Nah, iya. kalau benar antioksidannya keluar semua, harusnya kita lebih sehat. Lebih sehat dan kulitnya juga Nah, lebih kalau sehat pasti akan tercermin sebenarnya di kulit. Nah, karena tuh, karena sahabat kulit Premier. kulit itu adalah cerminan kesehatan kita di Yes, dalam. betul. Nah, kita nggak mungkin punya kulit yang sehat kalau kalau di kesehatan dalamnya nggak kita sehat, ya. Sahabat Premier, jadi puasa tuh nggak masalah ya, Nggak Dok. masalah. Jadi nggak minum, nggak makan, kecuali kalau nggak minum, nggak makan terus ya, nggak buka-buka itu masalah, bisa pingsan. Nah, sahabat Premier, wanita hebat, kita punya skin laser. Kita tanya lagi nih dokternya, Dok, skin laser kita di sini tuh melayani pasien-pasien tuh apa aja sih, Dok, skin laser klinik kita? Oke, jadi sebenarnya kita rada beruntung nih di Premier Bintaro ya. Nah, kebetulan dipilihkan dan Iya. disediakan laser yang sebetulnya sangat-sangat kita bilang multi platform. Jadi gini, itu bisa dipakai untuk banyak-banyak indikasi ya. Indikasi, Artinya oke. gini nih, misalnya kita perlu untuk bagaimana menghilangkan tanda lahir yang kita tidak inginkan ya. Oh, kayak tompel gitu ya, tompel Dok. atau toh yang besar Iya, bahkan iya, karena iya. itu bisa. Oh, ya, oke. terus itu yang paling penting kan itu nggak bisa dengan operasi bedah pisau. Betul. Kalau tanda lahir yang model Iya, begitu benar, ya, benar. apalagi Malah di bikin luka wajah, baru, ya iya. nanti bikin luka baru kan. Betul, Jadi betul. itu bisa. Kita bisa menghilangkan mungkin ibu-ibu tuh kalau bisa melahirkan banyak urat-urat urat-urat kecil tuh, putih-putih tuh, varises Dok. varises Varises. kecil. Itu bisa hilang, Dok. Bisa. Bisa hilang, Nah, sebetulnya. jadi itu kan spesifik banget. Iya, benar, Karena mana mungkin kita kalau dulu zaman dulu belum ada laser kita suntikin satu-satu, Iya, ya nggak kan? mungkin lah, Dok. Nggak mungkin kan? Nah, sakit juga ya Iya. mengganggu. Kita punya itu dan juga kita bisa memakai laser itu untuk hal-hal yang sepele ya, misalnya gini, aduh saya nggak suka di rambut di ketiak saya nih, Oh. yang bener-bener ganggu Ganggu, ya, banyak gitu. atau malah ada orang ada tempat-tempat tertentu yang ditumbuhin rambut yang dia tidak Iya, tahu nggak suka. Misalnya kayak ini, Dok, apa betis? Iya, misalnya nggak suka sekali ya, Heeh. daripada waxing ya. Oke. Nah, ini bisa dihilangkan secara permanen. Nah, terus ada lagi tentu orang yang udah pakai tato, udah buat tato ternyata ganti pacar. Oh, Padahal tadinya tulisan namanya tatonya nama pacarnya Nila gitu. Tiba-tiba dia ganti pacar, gimana nih? Nah, gila ternyata jadi itu- oke. ternyata Bingung. bisa sekarang dihilangkan dengan laser dan tanpa meninggalkan bekas. Itu yang paling penting ya. Oke. Kunci terakhir sebenarnya juga laser itu dipakai untuk banyak hal, nggak cuma kulit. kesehatan ya, Dok. Untuk kesehatan tadi Betul. orang mengorok. Ngorok. Terus Iya. orang-orang yang maaf ibu-ibu kayak saya nih suka beser. Oh, Karena yang nggak berasa kencing ya, Dok? Karena kan kita dulu waktu melahirkan Oh, terus iya, kita benar. mungkin males kegel ya. Iya, Kalau iya. senam terus akhirnya kita upload dikit ketawa dikit, crit, Cet, keluar. oh. Nah, Batuk dikit mesin. Hacik, dan ternyata sik, gitu. iya laser yang disediakan di Rumah Sakit Premier Bintaro Itu udah semuanya bisa kayak untuk gitu. itu. Keren Jadi tuh. kan sebenarnya kita bisa sangat membantu wanita-wanita yang masih aktif Iya. tapi suka malu karena aduh bentar-bentar mesti ke kamar mandi. Iya. Nah, jadi di Premier Bintaro itu yang sebenarnya hal-hal yang teman-teman atau sahabat Premier Bintaro perlu tahu, nggak Iya perlu keluar tuh, negeri karena tinggal ada datang ya, Dok. ada Tinggal laser itu. dateng kalau ada keluhan ke skin laser, bisa buat kulit, bisa buat ngorok, bisa buat yang lain-lain. Jadi Lain-lain. tinggal datang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya nih, Dok, saran dari dokter buat para sahabat Premier mengenai menjaga kecantikan terutama kulit. Karena hubungannya dengan wanita hebat nih, Dok. Yang simpel aja. Oke, jadi justru kita akan senang sekali kalau kulit kita tuh sehat. Betul. Karena tentu itu bahasa nonverbal Iya. mengatakan bahwa oh perempuan ini pasti dia smart, cerdas, Oke. karena dia bisa merawat kulitnya sampai usia sudah lanjut pun masih tampil baik. Kayak dokter nih ya. Waduh, terima kasih. Nah, itu udah bahasa nonverbal. Betul. Jadi bayangkan kalau kita mau dikatakan bahwa kita cerdas, ya, itu tentu dari kulit kita. Kulit kita. Nah, jadi bagi yang memang kebetulan punya masalah sama kulit, nomor satu harus buat badannya sehat dulu, Iya. sehingga si kulitnya dapat tertangani juga lebih Dengan mudah. baik, betul. Nah, jadi kalau kita punya kulit yang sehat, tentu itu jadi kontribusi yang positif di masyarakat. Kita punya percaya diri, Yes. ya kan? Iya. Kembali juga jangan merawatnya juga berlebihan. Iya, bener. Jadi benar-benar Sesuai dengan kebutuhannya sesuai lah ya, kebutuhan. Dok. Nah, taunya Iya, itu iya. dari mana ya? Mungkin banyak baca ya. Betul. Dan bisa tanya dokter, bisa tanya ahli kesehatan. Iya. Merawat yang pasti-pasti aja deh. Jangan Iya. kita ngabisin waktu kita habis-habisan hanya untuk mencari kecantikan kulit. Padahal di badan nggak pernah sehat Betul. Jadi gitu ya. harus sehat dulu baru ketemu. Harus rawat di dalamnya, otomatis akan terpancar di luar. Wis, keren banget sahabat Premier. Kalau mau nurutin ngobrol mah nih sampai sore ya, Darby.
kalau kamu kulitnya kita mesti nyari dokter yang lain ya. Dokter, makasih banyak ya. Sama-sama. Aduh, obrolannya luar biasa. Aku seneng banget. Jadi terpacu mau merawat kulit. Yes. Oh, jerawatan nih. Dokter hari apa aja ya prakteknya? Biar langsung udah dateng nih. Kebetulan lagi sedang, kan lagi COVID, yang udah pada lansia harus betul. ngebatasin Oh, katanya. Jadi saya cuma hari Kamis tapi seharian di sini. Oh, kami seharian. Oke tuh sahabat Premier, silakan berbondong-bondong. Kalau yang punya keluhan, datang ke Dokter Amara Nila. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Nila. Sampai ketemu lagi. Sehat Semoga selalu semuanya sehat. ya, Iya, jaga dokter. kesehatan. Dah, sahabat Premier, ketemu lagi di masa akan datang. Dadah.